Umar dan beberapa sahabat lain sampai bersumpah di hadapan Nabi SAW bahwa inilah Dajjal yang sebenarnya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari sumpahnya Umar yang menyatakan bahwa dia itu Dajjal. Demikian juga para sahabat ketika melihat Umar bersumpah bahwa dia Dajjal, maka banyak dari kalangan sahabat pun yang meyakini Ibnu Sayyad Dajjal, seperti Jabir, seperti Ibnu Umar, seperti Abu Dzar. Seorang sahabat namanya Muhammad bin Al-Munkadir, nama aslinya dia Abu Abdullah bin Munkadir bin Abdullah. Dia ini seorang di antara sahabat yang terkemuka dan lebih berperan di zaman tabi'in. Dia berkata, "Ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlifu billah inna ibn Sayyad huwa Dajjal." Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Lalu aku bertanya, "Tahlifu billah? Engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah?" Dia menjawab, "Inni sami'tu Umar yahlifu ala dhalik indan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena aku mendengar Umar bersumpah dengan isi sumpah yang demikian bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan Umar. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Nafi maula Ibnu Umar, qal kana Ibnu Umar yaqul wallahi ma asyukku anna al-masih ad-dajjal ibn Sayyad. Kata Nafi, Ibnu Umar berkata, demi Allah aku tidak ragu lagi bahwa Masih ad-Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, dan kata Imam Ibnu Hajar sanad hadis ini sahih. Berkata Zaid bin Wahab, Zaid bin Wahab ini seorang ulama tabi'in yang tinggal di negeri Kufah. Dia berkata, qala Abu Dzar radhiyallahu an li an ahlifa 10 marrat anna ibn Sa'id huwa ad-Dajjal ahabbu ilayya min an ahlifa marrah wahidah annahu laysa bih. Berkata Abu Dzar, kalau aku bersumpah 10 kali begini. Kalau aku bersumpah 10 kali bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, lebih aku sukai dibanding aku bersumpah 1 kali bahwa dia bukan Dajjal. Menunjukkan dia lebih cenderung meyakini bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Berkata Nafi, suatu saat Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan di Madinah. Lalu Ibnu Umar mengatakan satu perkataan kepada Ibnu Sayyad yang membuat Ibnu Sayyad marah besar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tubuhnya mengembang sampai seluruh tubuhnya memenuhi seluruh pakaiannya, sehingga kata orang Sunda terlihat merecet. Apa bahasa Inggrisnya merecet itu? Ketat. Tadinya pakaiannya biasa, tidak longgar banget, tidak ketat juga, biasa. Begitu marah mengembang tubuhnya sampai terlihat ketat. Bahasa Sundanya apa tadi? Merecet. Bukan, jangan pakai jangan merecet. Merecet. Itu beda lagi maknanya ya. Maka Ibnu Umar takut, kemudian pergi, kemudian masuk menemui Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi SAW. Kenapa Ibnu Umar berani memasukinya? Karena Hafsah adalah adik kandungnya ya, saudara kandungnya. Nabi SAW saat itu sudah meninggal. Lalu menyampaikan berita ini, berkata Hafsah, wahai saudara yang semoga Allah merahmati engkau, apa maksudmu bertemu dengan Ibnu Sayyad? Bukankah engkau tahu bahwa Rasul SAW telah bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar karena kemarahan yang membuat dia marah.
Ucapan Hafsah ini mendukung keyakinan bahwa Ibnu Sayyadlah Dajjal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Masih dari Nafi tentang Ibnu Umar. Nafi ini pembantunya Ibnu Umar, makanya banyak riwayat tentang Ibnu Umar berasal dari Nafi. Ibnu Umar bertemu Ibnu Sayyad 2 kali. Satu kali berkata Ibnu Umar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hal tatahaddatsuna annahu huwa, apakah kalian sedang berbicara bahwa Dajjal itu Ibnu Sayyad? Qala, terdengarlah itu oleh Ibnu Sayyad, lalu berkata Ibnu Sayyad, wallahi, tidak, demi Allah aku bukan Dajjal. Berkata Ibnu Umar, kadzabtani, wallahi laqad akhbarani ba'dukum annahu la yamuta hatta yakuna aktsarakum malan wa walada, fakadzalika huwa za'amul yaum. Kata Ibnu Umar, kamu telah berdusta kepadaku. Demi Allah, telah memberitakan sebagian kalian kepadaku bahwa Dajjal tidak akan mati sampai dia menjadi manusia yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Dan demikianlah Ibnu Sayyad pada hari ini. Dia orang yang kaya raya, anaknya juga banyak, ya. Lalu berbicara lagi yang lain, lalu aku berpisah dengan mereka. Suatu saat aku bertemu lagi dengan Ibnu Sayyad. Dulu Ibnu Sayyad matanya nggak apa-apa, lalu sekarang bermasalah. Salah satu matanya picek dan mata yang lainnya juga bermasalah. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Sayyad, kata Ibnu Umar, mata fu'ilat ainuka ma'ara, kapan terjadinya sesuatu pada matamu seperti yang aku lihat sekarang ini? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kata Ibnu Umar, la tadri wahya fi ra'sik, kamu tidak tahu padahal matamu ada di kepalamu. Masa tidak tahu apa yang teralami oleh matanya ya? Kapan? Apa kata si Ibnu Sayyad? Dia berkata, insyaallahu khalaqaka fi asaka hadhi. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menciptakan mata ini di dalam tongkat yang sedang kamu pegang ini. Tongkat kamu itu bisa bermata kalau Allah menghendaki. Jadi jawabannya itu bikin kesel apa tidak? Iya, bikin kesel, ya. Tiba-tiba kata Ibnu Umar, fanakhara ka asyaddin nakhir himar sumiat. Dia melengking, berteriak dengan suara sekeras-keras suara lengkingan himar yang pernah terdengar. Sampai faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asa kanat mai hatta takassarat. Sampai sahabat-sahabatku menyangka aku memukuli Ibnu Sayyad dengan tongkat yang aku bawa sampai tongkatku itu patah. Wa amma ana wallahi fa masyartu. Sedangkan aku demi Allah aku tidak sadar. Aku tidak merasa aku memukul. Tapi tiba-tiba tongkatnya memang patah. Dan dia melengking berteriak seperti kesakitannya himar ketika dipukul. Ya. Kemudian aku pun meninggalkannya dan aku bertemu dengan salah satu di antara ummahatul mukminin yaitu Hafsah. Lalu berkatalah Hafsah, "Madza turidu ilaihi? Alam ta'lam annahu qad qala inna awwala ma yab'atsuhu 'alan nas ghadabun yughdibuhu." Apa yang kamu inginkan dari Ibnu Sayyad? Bukankah kamu mengetahui bahwa Nabi SAW telah bersabda, awal dibangkitkannya Dajjal ke tengah manusia adalah karena kemarahan yang membuat dia marah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini mendukung bahwa Hafsah pun meyakini bahwa dia adalah Dajjal.
Allah